Selamat pagi, selamat ketemu lagi. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang forecasting dalam supply chain ya. Untuk melengkapi bahasan kita ya pada minggu keempat ini. Jadi salah satu yang sangat krusial dalam supply chain itu adalah forecasting. Kenapa harus di forecast? Nanti kita akan bisa melihat bagaimana eh, bagaimana forecasting itu menempati posisi yang sangat penting dalam supply chain ya, beserta alasan-alasan dan bagaimana teknik untuk memforecast ya. Nah, setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan memahami peran forecasting dalam panti pasok, kemudian karakteristik forecast, kemudian forecast dan metode forecasting time series, dan juga forecast error, bagaimana mengukur forecast error ya, dan juga forecasting dalam praktek. Nah, ini merupakan satu pemahaman, satu uh, 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 proses yang sangat basic di dalam supply chain ya. Saya pikir Anda sudah mempelajari tentang basic dari forecasting, baik mungkin di dalam statistik dan juga pasti di dalam operation management ya. Nah, ini sifatnya di pembahasan tentang forecasting kita hanya untuk ya advance ya di supply chain ini karena memang peran forecast yang sangat penting dalam supply chain ya. Oke, nah ini kita bagaimana sih peran dari forecast dalam supply chain ya, bahwa forecasting ini merupakan dasar dari seluruh keputusan statistik maupun teknis dalam supply chain ya. Ini bisa kita gunakan untuk proses yang bersifat full ya. Anda masih ingat proses yang bersifat full itu adalah proses untuk memproduksi barang atau jasa berdasarkan order, berdasarkan pesanan. Ya, jadi kalau ada pesanan baru kita membuat produk atau jasa, gitu ya. Jadi ditarik atau pull oleh customer. Ya. Contohnya apa? Contohnya untuk industri berat misalnya ya, senjata, kemudian kapal, kemudian kereta api dan sebagainya. Ya, itu berdasarkan order atau mungkin juga seperti fashion dan sebagainya ya. Kemudian forecast juga digunakan ya, apalagi untuk proses produksi yang bersifat push ya. Push itu artinya kita memproduksi barang atau jasa untuk disimpan ya, untuk mengantisipasi ya. Ini kata kuncinya. Jadi push itu adalah untuk mengantisipasi adanya permintaan. Sementara pull itu untuk memenuhi karena permintaan ya. Nah, forecast itu juga digunakan misalnya dalam produksi ya, untuk membuat schedule penjadwalan produksi, kemudian manage inventory, kemudian merancang agregat planning dan sebagainya ya. Di marketing misalnya kita menggunakan forecast untuk mengalokasikan sales force ya, tenaga penjual misalnya yang akan ditempatkan di suatu area tertentu atau berapa jumlah sales force yang harus kita eh, posisikan ya untuk me, mengeksekusi rencana penjualan dan sebagainya ya, termasuk promosi, kemudian pengenalan produk baru. Di finance juga ya, misalnya berapa dana yang kita butuhkan untuk investasi, membuat plan atau equipment baru ya, dan perencanaan untuk budget, penganggaran, eh, pembiayaan dan sebagainya ya, termasuk di SDM ya, personel, penempatan orang ya, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, merekrut karyawan, memberhentikan karyawan dan sebagainya. Dan ini merupakan keputusan-keputusan yang saling terkait. Ini basisnya semua forecast ya. Nah, saya pikir ini tidak perlu kita bahas panjang lebar, kita jump langsung ke nah, komponen dari observasi. Jadi kalau kita bicara forecast, kita itu mengobservasi sebuah data dan akan menetapkan proyeksi-proyeksi yang akan datang. Jadi ini mempunyai komponen-komponen ya. Jadi kalau kita memforecast demand, ya, kita mengobservasi demand ya, penjualan atau permintaan, itu ada dua komponen yang akan kita observe, ya, yang akan kita analisis, yaitu komponen sistemik, komponen sistematik dan komponen preventif. Ya.
komponen sistematik itu mencakup level ya, demand saat ini yang tidak mengandung musim. Jadi demand yang tidak dipengaruhi oleh musim itu adalah level, kemudian ada trend, ya itu merupakan komponen sistematik. Dan itu pertumbuhan atau penurunan dari demand itu sendiri. Jadi kalau kita bicara demand itu kita asosiasikan sebagai sales atau demand terhadap material dan sebagainya, ya. Dan juga komponen sistematik juga mencakup seasonality, ya, faktor musim yang bisa kita prediksi. Ini komponen sistematik. Nah, komponen sistematik ini yang kita nanti akan jadikan sebagai expected value of demand. Jadi nilai forecast itu komponen sistematik. Sedangkan komponen random itu merupakan bagian dari forecast yang menyimpang dari sistematik komponen. Ya. Kita juga mempunyai ada yang disebut sebagai forecast error, yaitu forecast error ini merupakan simpangan nilai forecast terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kita memforecast misalnya ya, besok kita mampu menjual berapa, lusa menjual berapa, ya, 3 hari kemudian menjual berapa, itu kita forecast. Nah, demand yang sesungguhnya besok ternyata ya kita misalnya memforecast besok kita akan bisa mampu menjual 5 unit, ya, ternyata kenyataannya 4 unit. Nah, berarti kita melewati dari forecast kita itu lebih tinggi daripada aktual. Itu disebut sebagai error, ya. Atau kita memforecast lusa bisa menjual 5, tapi ternyata permintaannya ada 7, itu juga forecast error. Jadi simpangan antara nilai yang kita forecast dengan nilai sebenarnya, nilai demand sebenarnya, ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan time series. Jadi kalau kita punya data historis ya masa lalu beberapa periode, kita bisa gunakan untuk basis memforecast, ya. Time series ini tujuannya adalah memproduksi komponen sistematik suatu demand. Dan ini berupa multiplikatif ya cakupannya atau kontennya itu multiplikatif, yaitu level, trend, dan seasonal factor. Jadi kita memultiplikasikan ya, menggandakan antara level dengan trend dan juga dengan seasonal factor atau dengan additive, ya, bisa juga dengan mix. Ya, dan di sini kita bisa menggunakan static maupun adaptive method, ya. Oke, ini contoh forecast forecast yang adaptif ya, kita bisa menggunakan moving average, simple exponential smoothing dan sebagainya. Nah, langsung ke contoh ya. Di dalam statistics method kita akan memforecast estimasi yaitu L ya. Tadi ada bagian dari sistematik komponen itu adalah level dan trend. Dan juga kita akan mengestimasi ada atau tidak ada faktor musim. Ya. Estimasi level dan trend ini kita harus mengamati ya, apakah data historis kita itu mengandung musim atau tidak mengandung musim. Kalau data kita mengandung musim, maka kita harus buat data itu menjadi non musim dulu, atau istilahnya di deseasonalize dulu. Ya. Deseasonalize demand yaitu adalah demand yang diobservasi tanpa fluktuasi musim. Jadi kita mengkondisikan demand yang tadinya fluktuasi menjadi defluktuasi. Ya. Jadi untuk proses mendeseasonalize kita harus melihat periodicity dari fluktuasi terjadi. Ya. Ada setiap berapa periode itu terjadi fluktuasi. Ya, di sini jumlah periode dalam satu siklus musim. Itu nanti akan kita jadikan juga sebagai dasar untuk penentuan bagaimana mendeseasonalize ya, demand yang sebenarnya mengandung seasonal. Ya. Nah, ini ada contoh seperti ini ya. Pertama sekali langkah kita adalah memplot data ini. Ya. Memplot data ini mengandung musim atau tidak. Ya. Kalau tidak mengandung musim, kita bisa langsung membuat forecast. Ya, misalnya ya dengan data series ini, simple kita bisa membuat dengan menggunakan berikut. Ya. Oke. Nah,
Tapi kalau mengandung musim, ya, kita harus ada beberapa tahap yang kita perlu lakukan untuk memforecast. Ya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Ya. Yang pertama, pastikan data series kita berfluktuasi musim atau tidak. Ya, caranya gimana? Untuk memastikan caranya adalah plot data ke dalam grafik ya dengan menggunakan line di Excel. Nah, dari situ nanti akan kelihatan jika kelihatan data itu berfluktuasi musim atau tidak. Ya. Jika data itu berfluktuasi musim, maka cek jumlah periode dalam satu siklus atau dalam satu musim. Ya. Kemudian buat forecast untuk menjadi non musim dulu. Jadi kita melakukan proses decisionalize. Ya. Nah, untuk mendeseasonalize, kita lihat jumlah periode dalam satu siklus terlebih dahulu. Ya. Kalau periodenya genap, jadi misalnya periode dalam satu siklus itu 4, ya, jadi setiap 4 periode itu terjadi sebuah tren. Ya. Misalnya periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 naik, kemudian turun lagi, periode 5 turun, 6 naik, 7 naik, 8 naik, 9 turun, dan seterusnya. Dan itu 4 siklus dalam satu seasonal. Ya. 4 periode dalam satu siklus. Nah, kita menggunakan ini kalau periodenya genap. Sedangkan kalau periodenya ganjil, kita menggunakan yang ini. Ya, ini langkah-langkah memforecast. Kemudian langkah keempat, buat forecast dengan regresi. Ya, jadi setelah kita menon-musimkan dulu, kemudian kita regresikan. Ya. Hasil regresi ini kita memperoleh persamaan, ya, yaitu DT sama dengan ya demand untuk T sama dengan level plus trend untuk T yang bersangkutan. Ya. Kemudian buat data perbandingan data kual, ya, buat perbandingan data kual terhadap data forecast non musim untuk setiap periode. Nah, ini akan digunakan sebagai indeks siklus. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara merata-ratakan faktor musim yang relevan. Ini faktor musim kita cari di langkah 6, kemudian langkah 7 kita bikin indeks siklus. Ya, nah, indeks siklus ini yang nanti akan kita gunakan untuk memforecast, mengembalikan dari yang deseasonalize ke seasonalize. Karena data kita sebenarnya adalah seasonal. Ya. Nah, secara lebih teknis dan bagaimana menggunakan Excel, di sini saya akan menunjukkan tutorial. Ya. Nanti Anda bisa download tutorial itu untuk praktek, ya, melakukan forecasting. Tutorial ini ada nanti saya share ya di LMS, ya, seperti ini nanti. Tutorial untuk forecast. Forecast dulu, ya. Jadi nanti akan saya share langkah-langkah untuk memforecast secara teknis beserta contoh untuk penyelesaian kasus yang ini, ya, dan juga tambahan kasus. Kita akan kita pakai juga sebagai salah satu tugas untuk menilai bagaimana komprehensi kemampuan Anda untuk melakukan forecasting dengan bantuan Excel, ya. Ini juga menjadi tujuan pembelajaran untuk topik ini. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan yang keempat ini, pembahasan kita tentang forecasting. Anda bisa praktekkan lebih lanjut menggunakan tutorial yang saya share dan juga kasus yang nanti akan saya bagikan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu dan kita akan cocokkan, kita akan diskusikan hasil tugas forecast Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.